Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang persiapan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam pada tanggal 21 Maret. Dan juga tentang beban ganda bagi Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Dan juga dalam memilih strategi apa yang sebetulnya pas bagi Timnas Indonesia untuk bisa meredam agresivitas dari Vietnam. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa Timnas Indonesia belum bisa meraih kemenangan di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena di dua pertandingan awal, yang pertama kalah lawan Irak, dan kedua bermain imbang lawan Filipina. Artinya, untuk dua pertandingan selanjutnya di bulan Maret ini, yang pertama seperti yang tadi saya katakan pada tanggal 21 Maret, dan juga nanti pada tanggal 26 Maret, dua-duanya lawan Vietnam, Indonesia wajib meraih kemenangan dan mendapatkan total 6 poin. Agar bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Jadi sangat penting teman-teman bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam home and away. Walaupun nanti masih ada beberapa pertandingan yang tersisa. Tapi jika Indonesia bisa menang home and away lawan Vietnam, maka kemungkinan besar Indonesia akan bisa lolos dari fase grup ini. Karena setelah lawan Vietnam, nanti Indonesia akan lawan Irak. Walaupun bermain di kandang kita sendiri, tapi tentu tidak mudah lawan Irak. Bahkan Irak bisa mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam. Tapi sekarang kan yang menarik untuk ditunggu adalah strategi apa yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam. Jadi menurut hemat saya teman-teman, Shin Tae-yong ini punya beban ganda. Yang pertama, ya tentu harus bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama dulu lawan Vietnam ini. Iya dong, apalagi bermain di tanah air. Jadi tentu Shin Tae-yong akan memilih pemain-pemain yang 100% fit, yang siap tempur di atas lapangan. Jadi jika nanti ada pemain yang sebelumnya bermain di starting lineup bagi Indonesia di Piala Asia, ternyata tidak main, mungkin juga karena pemain tersebut tidak fit 100%, karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Shin Tae-yong selalu memilih pemain yang 100% fit secara fisik. Karena yang dia selalu inginkan agar para pemain Indonesia punya fisik yang kuat, supaya stamina mereka bisa terjaga selama 90 menit. Tapi kan selain itu juga, yang kita semua lagi menunggu, apakah Shin Tae-yong akan berani memakai strategi menyerang. Secara logis tentu kita akan berpikir, lah kita kan bermain di kandang kita sendiri, masa sih gak bermain menyerang kan? Tapi kalau feeling saya teman-teman, Shin Tae-yong juga sekarang ini punya beban. Jika dia memilih untuk bermain menyerang, jika dia memilih strategi menyerang, apakah para pemain Indonesia sanggup mengatasi counter dari para pemain Vietnam? Belum tentu juga. Jika di tengah pressing kita gak kuat. Kemudian jika Indonesia bermain menyerang, mau nyerangnya sebetulnya dari sektor mana? Karena sebelumnya kan kita lawan Vietnam di Piala Asia ya. Nah, tentu pelatih dari Vietnam ini belajar dari kekalahan tersebut. Bukan berarti kemudian dia sudah tahu kekuatan dan kelemahan dari Indonesia. Enggak juga, cuman kan pasti dia sudah belajar kelemahan dari timnya. Ya, jadi ini tentu tidak mudah bagi Shin Tae-yong. Ini beban yang besar bagi Shin Tae-yong sendiri. Apalagi kita tahu ekspektasi dari kita semua sebagai pemain ke-12 dan juga pecinta dari Timnas Indonesia sangat besar untuk pertandingan khususnya tanggal 21 Maret ini. Karena untuk pertama kalinya di babak kualifikasi ini kita akan bermain di tanah air. Dan pas pula bermainnya di Stadion Gelora Bung Karno yang saya yakin akan full house. Tentu itu akan memberikan pressure bagi para pemain Vietnam. Tapi kan para pemain Vietnam juga bukanlah pemain-pemain yang punya mental yang lemah. Apalagi mereka adalah pemain-pemain yang biasa bermain ekstra agresif. Jadi seandainya mau bermain menyerang, nah nyerangnya mau dari mana? Kalau mau dari sayap, ya itu sudah dilakukan ketika di Piala Asia lalu. Kalau mau dari tengah, apakah akan ada pemain yang berani melakukan pergerakan aktif menusuk ke ruang pertahanan dari Vietnam? Atau seperti di Piala Asia lalu, main pakai umpan-umpan terobosan atau direct passes, cari pemain yang free setelah melakukan kombinasi passing mulai dari lini pertahanan sampai ke lini tengah. Nah ini sebetulnya dilema loh bagi Shin Tae-yong, gak gampang bagi dia untuk memilih. Karena seandainya dia memilih taktik menyerang,
kemudian para pemain all out, yang dikhawatirkan itulah yang diinginkan oleh pelatih Vietnam Philippe Trouzier, yang kita tahu ya sejak melatih Vietnam lebih memilih strategi ball possession. Ini beda banget nih, nggak seperti Park Hang-seo yang sebelum itu melatih Vietnam ya, dia selalu meminta para pemain Vietnam pressing agresif ya, kemudian ketika dapat bola cepat merancang serangan balik. Nah ini agak beda nih. Tapi bisa jadi Philippe Trouzier juga ingin agar Indonesia bermain terbuka, kemudian dia pakai taktik counter lagi. Kalau menurut hemat saya akan lebih ideal untuk bermain menyerang tapi sambil mengatur tempo permainan. Artinya ada saatnya memang sepanjang 90 menit ini para pemain dari timnas Indonesia harus main dengan high tempo, tapi ada saatnya juga harus ya menurunkan tempo permainan agar juga bisa menjaga fisik dan stamina. Karena fisik ini harus kuat lawan Vietnam. Pasti Vietnam para pemainnya akan counter press mulai dari lini pertahanan dari Indonesia. Ya lihat saja nanti deh. Pasti mereka akan pressing karena mereka juga tahu bahwa Indonesia mau menang. Artinya Indonesia kemungkinan bermain dengan strategi menyerang. Jadi artinya harus bisa mengontrol tempo permainan. Saya pernah mengatakan ini beberapa kali ketika saya mengulas pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia. Kita harus punya pemain yang bisa menahan bola cukup lama, mengatur tempo di tengah, tanpa juga bola tersebut kerebut. Nah pemain tersebut adalah Ivar Jenner kan sekarang. Kalau sebelumnya kan kita tahu Ivar Jenner ya tidak bermain ya di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi. Sekarang ini kan dia akan bermain ya. Nah ini tentu adalah nilai plus lah bagi timnas Indonesia. Nah dia harus bisa mengontrol. Dan tentu di depan ketika ada pemain yang mendapatkan bola, yang penting manuver-manuvernya ini harus tajam. Seperti apa tajamnya? Ya harus berani melakukan penetrasi. Jangan cuma cepat memberikan umpan, nanti yang dikhawatirkan umpannya gak akurat, kembali dikuasain oleh para pemain Vietnam. Dan bisa juga para pemain Vietnam akan main dengan direct pass, cepat aja berikan bola ke ruang pertahanan dari Indonesia, karena mereka juga paham lini tengah dari Indonesia sekarang sudah kuat, apalagi jika nanti Justin Hubner bermain di tengah. Tapi bisa juga Shin Tae-yong akan memilih strategi defensif, tapi bukan berarti bertahan total, gak mungkin dong bermain di kandang kita sendiri kan. Tapi bermain strategi defensif itu artinya juga untuk mengatur tempo permainan. Jadi tidak cepat membangun serangan, tapi memancing para pemain Vietnam keluar dari posisi mereka, baru kemudian membangun yang namanya fast break. Jadi cepat memberikan bola ke depan dan tentu harus ada kombinasi passing di antara para pemain timnas di lini depan. Nah, saya harapkan, ini kan harapan saya, Rafael Struijk bisa dimainkan di posisi sebelah kiri sebagai penyerang sayap. Ramadhan Sananta yang kita harapkan kali ini 100% fit bisa bermain sebagai target man, karena Ramadhan juga adalah pemain yang bisa memantulkan bola. Ini pemain punya fisik yang kuat, posturnya juga tinggi, masih muda juga. Nah di kanan ya nanti kita tunggulah siapa yang main, semoga Yaakob Sayuri ya. Ya kalau Egy ya kita gak bisa berbuat apa-apa juga, karena kadang-kadang juga Shin Tae-yong suka dengan Egy ya. Bisa juga dia dimainkan dari awal. Dan di belakang ini lebih-lebih harus waspada. Ya kita tunggu nanti siapa yang akan bermain nih, siapa nih pilihan dari Shin Tae-yong. Tapi kemungkinan jika bermain dengan 3 center back ya, maka kemungkinan ya 3 center back tersebut adalah pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena ya mereka tentu punya fisik yang kuat dan mereka bisa melakukan counter pressing ketika ada para pemain Vietnam itu coba untuk mengandalkan kecepatan mereka. Karena para pemain Vietnam juga cepat-cepat, apalagi untuk pertandingan kali ini ada banyak pemain-pemain muda dari Vietnam yang diorbitkan ke tim senior, dari tim U23 mereka ke tim senior Vietnam. Jadi ini sudah kelihatan nih, Philippe Trouzier ingin para pemain Vietnam bermain cepat. Jadi nggak lama menguasain bola. Nah artinya para pemain Indonesia juga harus pintar, seperti yang tadi saya katakan, mengontrol irama permainan. Jadi ini bebannya besar dan juga berlipat ganda bagi Shin Tae-yong. Yang pertama harus menang, yang kedua pilih strateginya yang seperti apa. Kalau strateginya mau menyerang, taktiknya seperti apa menyerangnya. Kalau mau memain bertahan, taktik bertahannya itu seperti apa ya. Jangan sampai bertahan total ya, buat apa juga kan kita harus menang. Mungkin pressingnya di tengah, atur tempo, dapat bola langsung berikan bola ke depan. Itu juga mungkin menjadi pilihan yang ideal. Bukan berarti akan bertahan, karena tentu Shin Tae-yong juga paham bahwa Vietnam akan mencari celah dengan menyusun counter attack. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah. Ya, karena kalau yang saya cermati, progres yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini sebetulnya belum 100%. Ya kan pernah saya katakan baru 40% nih. Artinya apa? Ya gak salah juga jika Shin Tae-yong tetap menjadi pelatih dari timnas Indonesia untuk jangka waktu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, biar dia bisa melengkapi proses ini, karena banyak pemain muda, banyak juga pemain-pemain baru yang sekarang dia panggil ke skuad timnas Indonesia.
Ya kan? Jadi teman-teman, saya harapkan juga teman-teman yang biasa berkomentar di sosial media bisa lebih bijak dan juga merendah. Ya, jadi jangan berkomentar seolah-olah nih Indonesia pasti menang ketika sekarang bermain di GBK yang tentu pasti full house. Gak bisa seperti itu juga, karena sebelumnya juga kita tahu Indonesia lawan Vietnam, kalau nggak salah di SEA Games ya pada saat itu kan, kita nggak bisa menang. Walaupun Indonesia mainnya bagus, tapi kesulitan dalam melakukan finishing. Artinya finishing juga dari para pemain nanti harus akurat. Kalau perlu dari peluang pertama sudah cetak gol. Nah itu para pemain Vietnam bisa kena mental. Apalagi dukungan dari supporter kita kan nanti akan masif. Jadi teman-teman, ini saja yang bisa saya berikan analisa saya, karena saya melihat sekarang di sosmed banyak juga yang berkomentar ingin agar Sintayong pakai strategi menyerang. Tapi gak sesimpel seperti yang kita pikirkan. Ya, sebagai pelatih dia juga perlu melakukan perhitungan yang matang. Kalau mau main menyerang total, hati-hati dengan counter attack para pemain Vietnam. Kalau mau main sedikit defensif, sebetulnya gak salah juga. Tapi intinya ketika dapat bola, passingnya itu harus progresif ke depan. Untuk apa ya? Ciptakan peluang dan cetak gol lah. Dan gak perlu juga berpesta gol 4-5-0. 1-0 aja. Dapat 3 poin. Kemudian nanti ketika bermain di Vietnam, 0-1 aja. Dapat 3 poin. 6 poin. Kemungkinan besar Indonesia akan bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi untuk sementara ini kita juga jangan berpikir jauh untuk lolos ke babak selanjutnya. Pikirkan dulu pertandingan pertama pada tanggal 21 Maret ini. Dan saya akan kembali untuk memberikan update jika nanti ada perkembangan berita dari Timnas Indonesia. Dan tentu nanti kita menunggu kira-kira Sintayong akan memilih pemain yang mana untuk bermain di lini depan. Tapi pilihan saya seperti yang tadi saya katakan, saya harapkan Ramadhan Sananta bisa bermain dan tentunya dia harus bisa melakukan finishing yang bagus. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.